ente anggap bahwa yang disampaikan Nabi, yang diajarkan Nabi itu nggak mengingatkan, nggak bagus gitu. Dan ternyata buktinya nggak juga. Orang yang misalnya menambahi sesuatu sebelum adzan juga, yang hadir sholat juga nggak maksimal gitu. Ya. Terus ada orang juga cuma mencukupkan diri dengan adzan, bisa juga maksimal. Jadi sebenarnya bukan masalah pada apa isyarat yang diberikan. Nah, bagaimana hukumnya itu, Ustaz? Yang ada audio yang diputar sebelum kita sholat di speaker masjid, Ustaz. Apa hukumnya, Ustaz? Sebelum sholat gitu. Sebelum sholat itu kan biasa ada kayak ngaji dulu. Dulu di zaman Nabi alaihissalam para sahabat juga pintar ngaji gitu kan. Tapi nggak ada di antara para sahabat sebelum sholat beliau ngaji dulu. Pokoknya langsung sholat. Ya, karena sholat itulah tanda masuknya azan itu adalah tanda masuknya sholat. Dan itu sudah cukup. Apakah kita nggak cukup dengan apa yang diajarkan Nabi? Nabi mengajarkan kepada kita kalau mau sholat azan. Azan itu sudah dimusyawarahkan oleh Nabi dan para sahabat. Apa kira-kira tanda yang paling bagus ya untuk kita jadikan sebagai tanda masuknya sholat? Dulu macam-macam usulannya para sahabat. Ada yang bilang pakai lonceng aja, ada yang bilang pakai apa istilahnya itu trompet dan lain sebagainya, banyak usulan-usulan. Tapi Nabi SAW menerima dan mensepakati bersama dengan para sahabat apa yang disebutkan dengan lafaz-lafaz, ya, dengan lafaz-lafaz yang sekarang ada, lafaz adzan. Maka sekali lagi itu sudah cukup. Sekali lagi itu sudah cukup. Jangan bilang itu kurang. Kenapa? Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah kusempurnakan agama untuk kalian dan aku telah cukupkan nikmat untuk kalian dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Islam sebagai agama kalian. Maka disebutkan dalam ayat ini Allah telah menyempurnakan agama. Nah, ketika disempurnakan agama ini ada di dalamnya azan dan nggak ada tambahan sebelum azan atau setelah azan, nggak ada tambahan. Pokoknya azan saja gitu. Maka itulah yang sempurna. Kalau kita tambahi lagi atau kita kurangi lagi, itu akan menghilangkan kesempurnaannya. Atau kalau kita tambahi lagi, berarti kita anggap belum sempurna. Ya, kita kan selalu berpikirnya secara logika. Kalau begini orang lebih siap lagi, lebih inilah. Ente anggap bahwa yang disampaikan Nabi, yang diajarkan Nabi itu nggak mengingatkan, nggak bagus gitu. Dan ternyata buktinya nggak juga. Orang yang misalnya menambahi sesuatu sebelum adzan juga, yang hadir sholat juga nggak maksimal gitu. Ya. Terus ada orang juga cuma mencukupkan diri dengan adzan, bisa juga maksimal. Jadi sebenarnya bukan masalah pada apa isyarat yang diberikan, ya kan? Tapi pada orang-orang masing-masing, keimanan mereka, keistiqomahan mereka, semangat mereka untuk menghadiri salat berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Ala kulli hal, yang diajarkan Nabi SAW cuma azan. Maka itu yang kita ikuti karena Allah memerintahkan kita mengikuti nabinya, dan kita harus merasa puas, tidak menambah dengan yang lain gitu kan, karena sunnah Nabi adalah yang terbaik. Is the best pokoknya sunnah Nabi itu, ya. Jadi tidak perlu ada tambah-tambahan lagi, Ustaz. Nggak perlu, karena Nabi melakukan yang seperti itu, kita lakukan seperti itu. Padahal waktu itu Nabi bisa kan melakukan yang lain gitu, tapi Nabi nggak lakukan. Sahabat nggak ada yang lakukan gitu. Maka ini menunjukkan bahwa yang sunnah adalah yang seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, jadi menyetel murattal, menyetel selawatan, menyetel apa yang biasa disetel sebelum adzan itu adalah hal yang tidak disyariatkan. Tidak ada di dalam sepotong riwayat pun Bilal itu sebelum adzan dia mengaji dulu di atas tempat yang tinggi. Iya. Gelasnya itu satu sudut. Sudut yang kedua menyetel murattal dan hal-hal yang semisal dengannya jangan dipandang itu kan hal yang bagus, dengar ayat Al-Quran, salat, betul, semuanya itu bagus. Tapi dia tidak merasa bahwa orang yang menyetel murattal, yang menyetel apalagi di waktu subuh, itu sangat mengganggu sekali untuk orang yang sholat witir, orang yang sholat malam. Ya. Orang yang sholat khusyuk malah terganggu dengan suara-suara. Ya. Ini terkait dengan kaum muslimin. Demikian pula dengan tetangga-tetangga masjid. Kalau mereka non-muslim, tidak halal seorang itu mengganggu tetangganya walaupun non-muslim. Jelas ya? Karena itu benar apa yang dikatakan oleh Pak Wakil Presiden itu, Pak Yusuf Kalla. Ya, beliau menasihati terkait dengan penggunaan mikrofon di masjid. Itu betul banyak mengganggu, dan itu menyelisih petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangankan dalam hal yang tidak disyariatkan, dalam hal yang disyariatkan pun tidak boleh mengangkat suara terhadap orang lain. Karena itu di sunnah Nabi Dawud Rasulullah SAW bersabda, "Ala kullukum munajin rabbah, fala yajharanna ba'dukum ala ba'din fil qira'ah." Ketahuilah bahwa setiap dari kalian itu bermunajat kepada Rabbnya.
Maka jangan sekali-sekali sebagian dari kalian mengangkat suara terhadap sebagian yang lainnya. Mengangkat suara terhadap sebagian yang lainnya. Cuma ini fikih, tidak semua orang memahaminya. Tidak semua orang bisa berpikir ke sana. Iya. Itu aja Pak Yusuf kalau waktu ngomong seperti itu, berapa banyak orang yang ribut terhadap beliau. Jelas ya? Dipikirnya ini tidak cinta Islam, melarang dari syiar agama. Ini pandangan orang-orang umum memang, karena mereka nggak paham hal-hal yang seperti itu. Dan kaidah umumnya tidak boleh merubah kemungkaran yang akan melahirkan kemungkaran lebih apa? Lebih besar. Nah, kalau seperti yang disebutkan tadi, jemaah masjidnya ribut-ribut, ya biarkan aja mereka. Kalau mau menyetel murattal, itu kembali ke mereka sendiri yang menanggung perbuatannya. Ya, dan tidak usah ribut-ribut di dalam hal yang seperti itu. Diperbaiki dengan cara yang benar, diajak berdiskusi, disampaikan hal-hal yang bagus di dalam perkara tersebut. Yang paling tidak, seorang itu pandai menggunakan sesuatu pada tempatnya. Iya. Itu Masya Allah ya, di masjid-masjid yang tidak ada sesuatu sebelum adzan itu biasanya jemaah masjidnya lebih bagus, hadirnya lebih rajin. Iya. Karena pikirannya begitu adzan, langsung dia ke masjid. Atau kadang dia tunggu sebelum adzan, dia sudah siap langsung ke masjid. Tapi kalau yang ada setelan-setelan murattal, selawatan sebelumnya, ya yang dia pikir, ini kan masih selawatan, nggak apa-apa, saya santai-santai dulu. Ya, santai-santai, akhirnya tidur. Ya, sudah lewat satu waktu sholat, akhirnya dia jamak 2 sholat. Nah, ini gara-gara hal yang seperti itu. Padahal semoga Allah memberi hidayah kepada kaum muslimin untuk mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu taala. Baik. Konsekuensi yang selanjutnya Ibu, apa ya konsekuensi dari beriman kepada Allah yang Al-Qarib Al-Mujib? Ya. Yaitu kita berusaha berzikir kepada Allah dengan suara lirih. Berzikir dengan suara apa? Lirih, bukan dengan teriak-teriak. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya, Abu Musa Al-Asy'ari berkata, hadis ini sahih dari Bukhari dan Muslim, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin faja'alan nas yajharuna bitakbir. Kami pernah bersama orang-orang, ya, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebuah perjalanan, maka orang-orang pun mengeraskan ucapan takbir mereka. Allahu Akbar. Jadi kalau melewatin jalan menaik, sunahnya pakai apa? Nah, rupanya mereka teriak sambil keras, Allahu Akbar. Maka Nabi bersabda apa? Irba'u ala anfusikum. Innakum la tad'una asam wala ghaiba. Innakum tad'una sami'an qariba. Kasihani diri kalian itu. Kalian itu tidak sedang menyeru Allah yang tuli lagi jauh, tapi kalian menyeru Allah yang mendengar lagi apa? Dekat. Ya. Makanya kalau kita berzikir kepada Allah, Allah nggak suka zikir kita dengan berlebihan, dengan cara berteriak-teriak. Ya, Allah menyebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 205, bagaimana adab zikir. Allah mengatakan, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Wadhkur rabbaka, dan ingatlah Rabbmu, fi nafsika, pada dirimu, tadarruan, dengan penuh tadarru, wa khifatan, dan rasa takut, wa dunal jahri, dan suara yang tidak dikeraskan. Tuh lihat jadi adabnya berzikir itu dengan suara yang apa? Lirih. Kenapa? Karena Allah dekat, tidak? Dekat. Allah enggak jauh. Allah mendengar, tidak? Mendengar. Kenapa sih kamu zikir aja sampai di speaker ganggu orang? Kecuali adzan. Kalau adzan memang disyariatkan. Ini enggak, salawat di speaker, ya, baca Quran di speaker, kan enggak semua orang bisa dengerin, Ibu. Ada orang yang mau istirahat, ada orang yang sedang sakit, ya. Makanya Rasulullah SAW pernah, Ibu, masuk ke dalam masjid. Rasulullah masuk ke masjid, ternyata para sahabat masing-masing sedang sholat dan mengeraskan suaranya masing-masing.
mengganggu temannya. Apa kata Rasulullah? Ala inna kullakum munajin rabbah fala yajhar ba'dukum ala ba'din bi qiraati. Ketahuilah, setiap kalian itu sedang bermunajat kepada Allah. Jangan kalian keraskan suara kalian mengganggu bacaan saudaranya. Ya. Baik Ustaz. Pertanyaan selanjutnya dari Zulkarnainka. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Ahsanallahu ilaikum. Pertanyaan saya, apa hukum memutar murotal dan sholawat di masjid saat waktu sholat akan masuk? Iya, hal itu tidak ada tuntunannya. Karena Nabi SAW di masa beliau, apakah di Mekah ataupun di Madinah, itu tidak pernah sebelum adzan ngaji dulu Bilalnya atau baca sholawat dulu. Apa dibaca itu ya? Sallallahu yang dibaca sebelum. Iya, assalatu wassalamu alaik. Iya, antum hafal ya? Jangan Bapak. Oh iya. Alhamdulillah. Karena mayoritas memang mungkin Ustaz seperti itu. Enggak ada Bilal baca itu. Kan muadzinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dua kalau di Madinah. Itu Bilal bin Abi Rabah yang pertama, yang kedua Ibnu Ummi Maktum. Itu di adzan subuh. Karena Bilal adzan pertama, kemudian Ibnu Ummi Maktum di adzan kedua saat masuk waktu subuh. Ketika orang mengatakan asbahat, asbahat, telah masuk waktu subuh, telah masuk waktu subuh, maka yang adzan siapa? Ibnu Ummi Maktum. Adapun di Mekkah yang Nabi SAW tunjuk sebagai muadzin adalah Abu Mahdurah. Abu Mahdurah. Jadi ada 3 muadzin di masa Nabi. Di Madinah 2, di Mekkah 1. Di Mekkah 1. Tidak ada dinukil sama sekali dari mereka membaca ngaji dulu atau yang seperti ayat tadi baca as-salatu assalamu alaih, tidak ada. Maka apa yang tidak dilakukan oleh para sahabat dan di masa Nabi SAW, maka kita juga tidak melakukan. Itu namanya sunnah tarkiyah. Padahal mampu mereka lakukan, ya kan? Tidak ada yang menghalanginya. Ketika mereka mampu melakukannya tapi mereka tinggalkan, itu namanya sunnah apa? Sunnah tarkiyah. Sunnah bagi kita untuk meninggalkannya. Sunnah bagi kita untuk meninggalkannya. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya tadarusan ibu-ibu dilakukan secara bersama-sama? Ada juga yang menggunakan speaker masjid. Kalau tadarusan tidak apa-apa, dalam artian saling belajar, Jadi satu dengar, kemudian kalau salah diperbaiki. Jadi tidak apa-apa, manfaatkan bulan Ramadan untuk belajar tahsin. Jangan bahlul semuanya, enggak. Jadi di antara grup tersebut ada satu yang memang apa? Pintar. Jadi waktu dia baca diperbaiki, ini tajwid ini perbaiki, kemudian baca. Tapi yang paling afdal sendiri-sendiri, karena kita butuh berdua-dua dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau saya bilang bikin tadarusan, niatnya untuk apa? Belajar tajwid, tidak apa-apa, kumpul-kumpul. Dan kalau kita sendiri lebih ikhlas, karena kita kumpul ada niat macam-macam, pengen ngobrol, pengen menunjukkan kita ada acara, ya macam-macam niat tercampur. Tapi tidak mengapa, yang penting ada pembimbingnya. Tapi saya katakan lebih afdal kalau belajar baca sendiri-sendiri. Adapun baca Quran pakai mic, saya rasa saya kurang setuju ya. Karena pintu riya sangat besar. Suara kita didengar oleh semua orang. Kita baca merdu-merdu. Orang bilang, siapa itu yang baca itu? Masih gadis apa sudah janda? Repot. Kemudian kita nggak mungkin kita pakai mic kemudian baca biasa-biasa. Pasti dimerdu-merdukan atau tidak? Dimerdu-merdukan. Pintu riya sangat besar. Yang kedua, mengganggu orang tidur, apalagi suaranya jelek. Ya, saya rasa tidak perlu. Saya khawatir mengganggu orang. Ada orang sakit gigi, ada orang mau tidur, mau istirahat, ada orang jam 9 sudah ngantuk, kita masih ngaji di masjid. Ya, kalau mau tadi ya di rumah orang, nggak harus di masjid. Kita mau tadarusan di ganti-gantian rumah ibu ini, besok rumah ibu ini sambil belajar. Mungkin sambil baca terjemahannya ganti-gantian. Nggak ada masalah. Tapi yang afdal baca sendiri-sendiri karena kita butuh berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.